Wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang kami hormati, Kang Alfian Prasetya selaku Ketua KPU FEB Unpad 2024 beserta seluruh jajaran, pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025 nomor urut 1, serta seluruh hadirin yang hadir dalam kampanye calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizat sebagai MC yang akan memandu keberlangsungan acara kampanye calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025 pada kali ini. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan rangkaian acara kampanye calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FEB Unpad. Lalu sambutan Ketua KPU FEB Unpad 2024. Kemudian pembacaan tata tertib. Setelah itu pemaparan visi dan misi paslon serta sesi tanya jawab. Lalu closing statement dari pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad 2025. Sesi dokumentasi dan acara akan diakhiri dengan penutupan. Baik, sebelum kita mulai rangkaian acara hari ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul pada hari ini tanggal 27 Januari 2025 di Zoom meeting ini dalam acara kampanye calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FEB Unpad. Kepada seluruh hadirin, saya persilahkan untuk duduk dengan tegap. Acara selanjutnya, mari kita mendengarkan Kami datang dengan semangat, kami datang untuk belajar, mendalami ilmuku, berpikirlah ke depan, ciptakan kesempatan, berani dalam karya, jati diri di dada, fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Kami datang dengan semangat, kami datang untuk berbagi, mengabdikan ilmuku, berpikirlah ke depan, ciptakan keunggulan, berani dalam karya, jati diri di dada, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Acara selanjutnya, mari kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua KPU FEB Unpad 2024. Kepada Kang Alfian Prasetya dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya karena saya sedang dalam perjalanan dan agak kurang kondusif. Jadi mungkin sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pasangan calon nomor urut 1 yaitu Kang Haris dan Kang Ihan. Juga selamat datang kepada Kang Teteh dari jurusan Bisnis Internasional yang telah menyempatkan dirinya untuk hadir di kampanye khusus pada hari ini. Mungkin dari saya singkat saja, saya ingin menitipkan pesan bahwa gunakanlah hak suara kalian dengan sebaik-baiknya, karena satu hak suara itu sangat berarti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Alfian Prasetya atas sambutannya. Selanjutnya, saya akan memberikan kendali penuh kepada moderator kita hari ini. Kepada Syifa selaku moderator kampanye pemilu FEB Unpad 2025, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada saya, dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali kepada rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syifa Permana, selaku moderator di acara kampanye pemilihan umum Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran 2025. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke sesi pembacaan tata tertib rangkaian acara kampanye kali ini. Tata tertib 1. Pemaparan visi misi akan disampaikan oleh calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad, diikuti oleh sesi tanya jawab. Pemaparan visi misi akan berlangsung selama 20 menit, dan sesi tanya jawab akan berlangsung selama 25 menit. 2. Peserta yang ingin bertanya diharapkan mengaktifkan kamera dan menggunakan fitur raise hand. Peserta diperbolehkan bertanya ketika dipersilakan oleh moderator. 3. Sebelum memulai pertanyaan, diharapkan memperkenalkan diri dengan template yang mencakup nama, angkatan, dan asal jurusan. 4. Selama masa kampanye berlangsung, Kema FEB Unpad diharapkan agar tidak menggunakan kata-kata kotor, menyebarkan fitnah, atau melontarkan umpatan terhadap kandidat, tim sukses, dan publik, baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, dilarang menggunakan bahasa yang mengandung pelecehan terkait unsur sara yang dapat menimbulkan konflik. 5. Seluruh partisipan diharapkan mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir dengan tenang tanpa melanggar tata tertib apapun. Sesi selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan visi misi oleh calon pasangan ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad 2025 nomor urut 1. Untuk pemaparan visi misi sendiri akan diberi waktu selama 20 menit. Langsung saja kepada Kang Haris dan Kang Rihan, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. dan salam kebajikan bagi kita semua.
Halo Kema BI, izinkan kami pada hari ini memberikan sebuah harapan mimpi untuk FEB 4. Tidak hanya berbicara dengan FEB 4 untuk 1 tahun ke depan, tapi untuk selamanya. Sebagai pembuka cakrawala. Izinkan kami sedikit bercerita. Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah berdiri selama 67 tahun, yang awalnya hanya berawal dari 2 program studi hingga jadi FEB 4 yang kita kenal menjadi seperti sekarang. Memiliki 9 program studi, diantaranya dengan 5 program studi sarjana dan 4 program studi sarjana terapan. Berbagai potensi dan warna dimiliki FEB 4 selama perjalanannya, tak terkecuali berbagai prestasi yang telah ditorehkan oleh fakultas yang tercinta kita. Di antaranya adalah masuk ke tingkat ke-77 institusi penelitian terbaik di Asia versi TIPEC dengan CDS berada di posisi 98 di dunia, serta prestasi yang gemilang yang dimiliki oleh KMFEB di tingkat nasional maupun internasional. Meski demikian, FEB 4 masih memiliki tantangan yang besar. Di antaranya, dengan indeks prestasi FEB 4 yang baru mencapai angka 16 dengan target tanggal 70 pada tahun lalu. Sungguh ironis, sejalan dengan teori Soloswan, FEB 4 perlu berfokus pada pemberdayaan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan iklim mahasiswaan yang suportif untuk mendukung visi misi menjadi world class university. Lalu, bagaimana BEM Kema FEB 4 dapat memaksimalkan potensi FEB 4 sebagai pembuka cakrawala terhadap potensi diri mereka? Kalau semuanya, perkenalkan, aku Haris Rayhan Raffi, calon 1 Ketua BEM Kema FEB 4 tahun 2025. Pada tahun lalu aku berkesempatan menjadi Kepala Bidang Tim Pengembangan Internal BEM Kema FEB 4 tahun 2024. Dan aku memiliki pengalaman di bidang akademik, diantaranya menjadi finalis PKM RSH, serta menjadi finalis PIMAS ke-37 di Universitas Airlangga. Halo Kema BI, kenalin nama aku Rihan Abizar, salah satu calon wakil ketua BEM FEB 4 tahun 2025, calon pasangan nomor 1. Berbeda dengan Haris yang memiliki pengalaman di bidang profesional, aku memiliki berbagai bidang di profesional. Lalu selanjutnya aku berfokus pada sebagai kepala bidang di Hima Pemasaran Digital 2024 sebagai Kepala Bidang Advokasi dan Komunikasi dan juga sebagai Vice President Stereo Economics dan juga sebagai Procurement Director di TEDx Pajajaran University. Oke, beginilah arahan dan alur berpikir pada mimpi yang kami tuangkan pada tahun ini. Berawal dari mimpi yang membuat kami tergerak untuk melakukan gap analisis di antara kondisi ideal dan faktor terjadi pada tahun ini. Melahirkan sebuah visi yang coba kita torehkan kepada 6 mimpi. Kita konkretkan dalam bentuk budaya, strategi realisasi, hingga fokus itu yang akan kita bawakan pada tahun ini. Ubah sebuah organigram, program unggulan serta pokok inovasi, hingga timeline 100 hari kerja, Pembuka cakrawala. Oke, berawal dari mimpi FEB 4 yang telah berdiri selama 67 tahun. Rasa-rasanya banyak berbagai potensi dan beragam warna yang dimiliki oleh FEB 4 itu sendiri. Namun fakta dan ironisnya, fakultas ini masih menghadapi tantangan yang besar. Di antaranya adalah IKU ataupun indeks prestasi yang baru mencapai angka 16 dengan target 70. Sungguh ironis. Padahal FEB 4 memiliki tagline sebagai World Class University. Untuk mencapai tagline tersebut, FEB 4 perlu melalui demokratisasi akses, menciptakan iklim kemahasiswaan yang suportif, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai kunci pertumbuhan yang berkelanjutan. Lalu, kondisi idealnya secara filosofis sendiri, sejarah FEB 4 ini didirikan pada 18 September 1997 dengan tujuan menghasilkan lulusan yang berkualitas di bidang ekonomi dan bisnis yang berkontribusi pada pembangunan nasional. Lalu apa sih tujuan, peran, dan fungsi BEM Kema FEB 4 itu sendiri? BEM Kema FEB 4 ini adalah organisasi mahasiswa yang berfungsi sebagai penggerak perubahan, sebagai wadah aspirasi, dan juga pembentuk mahasiswa yang kreatif, inovatif, intelektual, serta religius. Berlandaskan dengan ADART, BEM Kema FEB 4 mendukung nilai-nilai Tridharma perguruan tinggi untuk kontribusi pada kemajuan bangsa. Oke. Menurut SDGs, BEM Kema FEB 4 harus berfokus pada keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, baik di lingkungan kampus maupun luar kampus. Lalu secara nasional sendiri, BEM Kema FEB 4 berkomitmen mendukung kebijakan pendidikan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dengan fokus pada pengembangan potensi mahasiswa, menciptakan lingkungan akademik yang mendukung pengetahuan, bertanggung jawab, dan berdaya saing. Lalu, secara universitas sendiri, BEM Kema FEB 4 mendukung pendidikan tinggi berkualitas sesuai PP Nomor 51 Tahun 2015, sejalan dengan visi UNPAD sebagai universitas inklusif berkelas dunia, sesuai dengan rencana strategis UNPAD tahun 2025 hingga 2029, dan mendorong FEB 4 menjadi fakultas unggul nasional dan internasional sesuai dengan range FEB 4 tahun 2021 hingga 2025. BEM juga menegakkan peraturan dasar Kema Unpad serta melaksanakan GBHK Kema Unpad untuk mengembangkan potensi mahasiswa, meningkatkan kesejahteraan, dan berkontribusi dalam kebijakan kampus serta isu sosial. Lalu, inilah kondisi analisis faktual dari FEB 4 dan BEM Kema FEB 4 pada tahun ini. Pada aspek internal akun good corporate governance, rasa-rasanya BEM FEB 4 pada tahun ini kurang menerapkan profesionalisme pada internalnya. Lalu, inkonsistensi dalam indikator kerja dalam penggunaan KPI dan OKR yang jarang
termonitoring dengan baik. Di aspek kajian dan penelitian, rasa-rasanya BMKM FEB 4 jarang mengkaji isu-isu yang relevan dengan isu sekitar lingkungan KM FEB 4. Lalu kualitas kajian yang dirasa-rasa kurang komprehensif dan sering melewati momentum, hingga rendahnya daya tarik KM FEB terhadap kajian itu sendiri. Aspek advokasi dan kesejahteraan mahasiswa, rasa-rasanya pada tahun ini FEB 4 minim mengawal terhadap hak mahasiswa yang berprestasi. Lalu pengawalan hak KM dalam kegiatan belajar mengajar seperti dosen yang kurang sesuai dengan RPS dan lain sebagainya. Dalam kolaborasi dan sinergi dalam pihak eksternal menggunakan analisis pentahelix collaboration, kurang kerjasama dengan media membuat akhirnya citra BEM FEB 4 belum mencapai optimal di pihak eksternal. Lalu minimnya kolaborasi dengan akademisi dan tenaga ahli bisa dilihat dari berbagai bentuk produk serta kajian di bawah FEB 4 pada tahun ini. Lalu juga kita memiliki PR untuk bisa mengawal BSO dan komunitas untuk naik kelas sesuai dengan janji dialog bersama dekanat kedua. Dalam aspek pengabdian masyarakat, rasa-rasanya program kerja yang dilakukan oleh BMKM FEB 4 pada tahun ini kurang efektif dan tepat sasaran. Hal ini dikarenakan oleh kajian dan perencanaan yang kurang komprehensif dan menyeluruh. Lalu tidak adanya sistem aktualisasi tugas dan fungsi pengabdian yang berkelanjutan. Yang rasa-rasanya program kerja FEB 4 pada tahun ini bersifat eventual dan hanya satu kali saja. Lalu minimnya fungsi advokasi terhadap masyarakat dan isu lingkungan yang membuat KM FEB kurang aware terhadap isu lingkungan di FEB serta sekitar FEB 4. Lalu inilah yang membuat kami untuk merumuskan nilai dan budaya organisasi yang kita bawa pada tahun ini. Lalu kami merumuskan beberapa organisasi sebagai berikut. Yang pertama adalah Akademi Ethics. Etika akademik merupakan dasar penting dalam menjaga kualitas penelitian, proses pembelajaran, serta interaksi dalam dunia pendidikan tinggi. Menurut Fishman pada tahun 2014, etika akademik berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan tanggung jawab intelektual dan moral, sehingga dapat menciptakan budaya akademik yang berintegritas dan dapat dipercaya. Lalu selanjutnya ada nilai growth mindset atau pola pikir berkembang, adalah keyakinan bahwa kemampuan individu dapat ditingkatkan melalui usaha pembelajaran dan ketekunan. Lalu creative thinking. Creative thinking adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan orisinal yang relevan dengan konteks tertentu. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah resilience. Mendefinisikan ketahanan sebagai proses dinamis yang melibatkan adaptasi positif terhadap tekanan atau kesulitan yang signifikan. Berikut adalah budaya organisasi yang kita bawa pada tahun ini, yaitu advokasi culture, sebuah budaya organisasi yang menekankan pada fleksibilitas, kreativitas, inovasi, dan respons cepat terhadap perubahan serta peluang. Kurang lebih ada 6 aspek yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah dynamic teams, open communication, flat hierarchy, autonomy, flexibility, serta innovation. Maka dari itu, izinkan kami untuk membawa sebuah visi, yaitu Hadirnya BMKM FEB 4 sebagai pembuka cakrawala untuk mewujudkan FEB yang berdaya. Dengan visi tersebut kita merumuskan beberapa misi. Di antaranya adalah Call for Insight, berbicara tentang membukakan cakrawala KM FEB dan paradigmanya dengan berbagai culture agar terciptanya KM FEB yang memiliki pandangan yang luas. Good Student Governance, sudah seidealnya BEM FEB sebagai student government mengadopsi prinsip-prinsip GCG dengan mengedepankan nilai transparansi, akuntabel, dan pengawalan publik. Sinergi government berbicara tentang pelibatan seluruh elemen di FEB 4 untuk menciptakan kebijakan yang sinergis dengan berbagai stakeholder. Welfare Hub berbicara mengenai BMKM FEB 4 yang hadir untuk memberikan rasa aman pada keluarga mahasiswa FEB 4 dengan berperan aktif dalam mengadvokasikan dan memberikan perlindungan pada KMFB. Sustainable Development Ecosystem berbicara mengenai BMKM FEB 4 yang berperan aktif dalam mengadvokasikan dan memberikan perlindungan untuk bisa membuat ekosistem suportif bagi KMFB 4 untuk menginkubasi berbagai talent-talent yang ada di FEB 4. Career Pathfinder berbicara mengenai mengarahkan, menjaring, dan mengembangkan dan menghubungkan kebutuhan karir intrapreneur KMFB. Oleh karenanya, ini yang membuat kami untuk membawa beberapa isu yang kita bawa pada tahun ini. Yang pertama adalah terkait pemenuhan hak akademik dan kemahasiswaan. Seperti yang kita tahu, kurangnya transparansi birokrasi, terbatasnya akses sumber daya akademik, dan fasilitas yang ingin membuat akhirnya KMFB pada tahun ini kurang bisa bereksplorasi dengan optimal. Yang kedua mengenai inklusi dan kesetaraan. Rasa-rasanya FEB 4 kurang memperhatikan dan tidak ramah bagi penyandang disabilitas dan mahasiswa kita. Hal ini harus kita jaga dan kita kawal agar akhirnya KMFB sudah mendapatkan haknya tanpa memperhatikan latar belakangnya dan lain sebagainya. Kekerasan seksual, rasa-rasanya FEB pada tahun ini sering mengalami dan mulai kembali beberapa kasus kekerasan seksual. Namun rasa-rasanya awareness terkait kekerasan seksual yang ada di FEB 4 belum termasifkan dengan baik. Oleh karena kita harus bisa mengawal dan memastikan seluruh elemen di FEB 4, tidak hanya mahasiswa, teknik, dan dosen mengerti cara pengawalan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Uang kuliah tunggal dan KIPK berbicara mengenai memastikan KMFB 4 mendapatkan hak pendidikannya. Jangan sampai ada KMFB yang akhirnya tidak mendapatkan hak pendidikannya karena masalah finansial. Transisi hima vokasi. Pada tahun ini, rasa-rasanya ketidakpastian kelembagaan dan hak mahasiswa pasca pemisahan vokasi harus dikawal dengan baik agar akhirnya pemindahan teman-teman
dari teman-teman kema vokasi ke sekolah vokasi yang rumah barunya dapat terkawal dengan baik dan tercipta dengan rasa aman dan nyaman. Lalu fokus isu eksternal. Yang pertama adalah Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2024 berbicara mengenai kenaikan UKT tanpa transparansi yang memperoleh akses pendidikan tinggi bagi kelompok yang rentan. Lalu kebijakan ekonomi pemerintah, ada beberapa hal yang harus kita kawal. Di antaranya adalah target pembudukan ekonomi 8% yang rasa-rasanya tidak realistis. Lalu swasembada pangan dan juga proyek strategis nasional yang tidak tercapai secara optimal. Lalu berikut merupakan OKR yang sudah kami rancang untuk tracking dan evaluating program kerja kami. Yang pertama ada dengan misi Colorful Insight, dengan key result program lintas budaya menarik dan interaktif, partisipasi mahasiswa yang meningkat, paradigma inklusif yang terintegrasi. Lalu inisiatif yang bisa kami usahakan adalah acara lintas jurusan seperti Febernada dan Sensensil. Lalu program diskusi kolaboratif, taman stand up punchline untuk ekspresi kreatif. Lalu dengan misi selanjutnya yaitu Good Student Governance, dengan key result, transparansi informasi kegiatan dan anggaran, feedback publik untuk akuntabilitas, sistem komunikasi internal yang sehat. Lalu inisiatif yang bisa kami usahakan adalah sistem pelaporan transparansi. Lalu SOP pengelolaan anggaran yang jelas, platform feedback publik yang interaktif. Misi selanjutnya adalah sinergi government dengan key result kebijakan lintas organisasi yang sinergis, koordinasi antar organisasi efektif, keterlibatan elemen organisasi strategis. Lalu inisiatifnya adalah kolaborasi dengan LKBSO dan juga komunitas, pengawasan kegiatan ad hoc, lalu dukungan administratif yang terstruktur. Dengan misi selanjutnya yaitu Welfare Hub. Lalu key resultnya adalah penyelesaian laporan advokasi yang efisien, kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang meningkat, ruang aman untuk korban kekerasan seksual. Lalu inisiatifnya adalah guidebook kekerasan seksual, sosialisasi kode etik Ormawa, lalu dukungan isu UKT dan layanan administratif. Lalu misi selanjutnya ada Sustainable Development Ecosystem dengan key result, program minat dan bakat yang konsisten, fasilitas dukungan lomba yang memadai, komunitas pengembangan yang berkelanjutan. Lalu inisiatifnya, fasilitas talenta dengan mentoring, revitalisasi program Europe Pride, lalu design Hall of Recognition. Lalu Career Pathfinder dengan key result, platform mentorship dan karir, program mengembangkan soft skill, lalu akses peluang magang dan kerja dengan inisiatif platform mentorship yang komprehensif, keterlibatan profesional industri, lalu berkoneksi untuk peluang magang atau kerja. Kurang lebih inilah organigram yang akan kita bawakan pada tahun ini. Ada beberapa perbedaan dibandingkan organigram yang dibawakan oleh pada tahun lalu. Pertama, mengenai fungsi pengendali internal sebagai bentuk komitmen kami untuk menerapkan GCG. Harapannya, produk-produk dan layanan yang diberikan kepada BMFB pada PKMFB dapat terkontrol dan terpastikan kualitasnya. Lalu berbicara terkait perpisahan atau disagregasi hubungan diplomasi eksternal dengan kemitraan strategis. Hubungan diplomasi eksternal berbicara mengenai komunikasi publik. Harapannya BMKM jadi lebih responsif untuk berkomunikasi pada publik hingga akhirnya mendapatkan citra yang baik bagi internal maupun eksternal. Lalu yang terakhir, yang kedua adalah kemitraan strategis. Ini sebagai bentuk pengoptimalisasian yang harapannya dapat bisa membangun dan membuka kolaborasi yang sebesar-besarnya bagi pihak eksternal yang manfaatnya bisa dirasakan oleh KMFB dan BMFB itu sendiri. Berikut adalah arahan strategis yang kita akan bawakan pada tahun ini. Sekretariat Umum berbicara mengenai penyusunan pedoman administratif, menuju sistem keuangan, manajemen keuangan, serta pelaksanaan audit keuangan selama setahun ke depan. Tim pengembangan dan pengawasan internal berbicara mengenai memfasilitasi kegiatan pengembangan diri internal BEM, mengedepankan dan membukakan perspektif internal BEM itu sendiri, mengumpulkan serta mengolah aspirasi dari BEM KMFB 4 melalui survei, serta menggunakan sistem pemantauan untuk mengevaluasi kinerja setiap biro dan departemen BEM KMFB 4. Bidang kaderisasi dan keilmuan berbicara mengenai dibutuhkan karakter dan identitas agar akhirnya KMFB 4 siap secara soft skill dan juga hard skill untuk bisa berkarir pasca kampus. Bidang kemahasiswaan berbicara mengenai support ekosistem yang harapannya dapat mensupport berbagai talent-talent dan juga minat dan bakat di FB 4 yang mencapai titik teroptimal. Bidang komunikasi dan informasi berbicara mengenai meningkatkan citra BMFB, membuka gerbang kolaborasi yang seluas-luasnya serta mengeskalasi proses menjaring alumni yang harapannya manfaatnya dirasakan oleh KMFB 4 serta BEM itu sendiri. Bidang sosial dan politik berbicara mengenai influensi public policy, berbicara mengenai advokasi yang harapannya kita dapat bisa mengubah dan membawa berbagai aspirasi KMFB 4 untuk bisa mengubah dan juga berbagai isu yang ada, maupun di kampus, luar kampus, dan juga nasional. Lalu berikut merupakan program kerja inovasi yang kami canangkan. Yang pertama adalah FEB Karir Kompas, yang merupakan ekspansi dari FEB Karir Day pada tahun lalu, yang merupakan adalah program yang bertujuan membantu mahasiswa FEB menemukan dan mengembangkan jalur karir sesuai potensi mereka melalui tes psikologi, mentoring personal, dan pengembangan soft skill. Lalu Unify adalah portal pusat berbasis web yang dirancang untuk mengelola hasil notulen rapat dari berbagai departemen secara efisien. Lalu ABC FEB 4 bertujuan membangun ekosistem suportif bagi mahasiswa berprestasi dengan advokasi, pembinaan, lalu pendampingan saat lomba.
Berhubungan dengan media, Lensa Cakrawala ini menghimpun dan menyebarkan perspektif mahasiswa melalui diskusi, wawancara, dan konten digital untuk mendorong budaya dialogis, berpikir kritis, dan saling memahami lingkungan FEB. Berhubungan dengan culture atau budaya, TSP Culture merupakan program yang mendukung ekspresi dan kreativitas mahasiswa FEB melalui kegiatan seperti Febernada, Taman Stand Up Punchline, dan Censensil. Lalu FEB Safe, Sexual Assault Free Education, ini merupakan langkah nyata kami dari realisasikan Welfare Hub, adalah inisiatif untuk meningkatkan kesadaran terhadap kekerasan seksual melalui guidebook yang menyajikan informasi, langkah penanganan, dan SOP penanganan kasus sesuai dengan regulasi. Berikut adalah timeline kami dalam 100 hari kerja. Yang pertama, melakukan safari dan membina hubungan ke seluruh stakeholder FEB, mengawal pergantian ketua IK FEB Unpad, melakukan open recruitment, melakukan audiensi bersama dekanat, menyusun pedoman dan memberikan pendampingan administratif bagi hima vokasi terkait perubahan regulasi, advokasi mahasiswa, dan pengelolaan kegiatan dalam struktur yang baru, membentuk dan menyesuaikan sistem internal kontrol dan juga item OKR dengan tim internal kontrol, lalu melaksanakan musyawarah kerja bagi fungsionaris BEM, membuat konsep Instagram internal BEM Kema FEB, mengumpulkan informasi atau data dari BEM Kema FEB Unpad, melakukan penyusunan kajian dan arah gerak pengawalan advokasi isu awal tahun, lalu melakukan monitoring evaluasi untuk memfiksasi berbagai tujuan dan arah gerak. Education is not just about going to school and getting a degree. It's about widening your knowledge and absorbing the truth about life and culture. Mari bukakan cakrawala untuk FEB yang berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kang Haris dan Kang Rihan atas pemaparan visi misinya. Setelah kita mendengarkan pemaparan visi misi dari pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad 2025 nomor urut 1, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk menggali lebih dalam mengenai visi, misi, dan program kerja dari masing-masing paslon. Bagi hadirin yang ingin bertanya, dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan kamera. Kepada Saudara Ziad, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ziad Zahabi dari jurusan Bisnis Internasional Angkatan 2023. Yang pertama sekali, makasih juga buat Kang Haris sama Kang Ihan udah maulah berkontestasi. Terima kasih Kang, keren banget atas grand desainnya. Di sini yang aku pengen tanyain adalah tentang hima vokasi ya, yang mana tahun ini itu administrasi kita nih sudah jelas untuk angkatan 24 itu sudah pindah ke vokasi, dan untuk angkatan 23 ke atasnya mungkin memang masih FEB. Tapi yang kita ketahuin mungkin di kedepannya ini berarti untuk kuantitas yang akan dimiliki sumber daya manusia oleh BEM Kema FEB sendiri, aku yakin agak berkurang banyak. Karena angkatan 23 sendiri ataupun ke atasnya, aku yakin secara pribadi mereka mungkin tidak bisa berfokus lebih banyak dalam penggerak atau si katalisator si BEM Kema FEB. Otomatis tinggal ada yang kita harapkan, berarti kan ada angkatan 24, dan 24 di FEB ini tuh hanya ada 4 jurusan. Bagaimana Kang Haris sama Kang Ian untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dengan jumlah mungkin lebih sedikit daripada penggerak-penggerak sebelumnya gitu Kang. Yang mana dengan tantangan ini tentang administrasi ini dan kepercayaan-kepercayaan dari vokasi yang akan pindah dari angkatan 24 ini gitu Kang. Jadi buat maksimalin si anak-anak 24 dengan kuantitas yang mungkin tidak sebanyak dahulu gitu Kang. Apalagi mungkin aku lihat dari organigram yang dari Kang Haris dan Kang Hian tadi, internal benar-benar sangat apa ya, sangat dinaikkan sehingga Cakabem sama Wakabem pun bisa apa ya, aku lihat strukturalnya itu langsung ke Kabem sama Wakabem. Terus otomatis kan berarti lebih fokus nih ke internal lah. Gitu sih Kang, mungkin dari aku itu. Makasih Kang. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Saudara Ziad. Dipersilakan kepada Kang Haris dan Kang Rihan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih Kang Ziad untuk pertanyaannya.
Akan bertanya, kami menjawab. Oke, akhirnya terkait bagaimana memaksimalkan sumber daya manusia yang dimiliki FEB 4 pada tahun ini, karena berhubung pada tahun ini ada suatu fenomena unik bahwa beberapa SDM atau mungkin tidak bisa lagi diutilisasi di FEB 4. Saya mungkin begini, Kang Jia, jawaban aku. Oleh karenanya pada tahun ini kami memaksimalkan fungsi manajemen sumber daya internal lebih kuat. Karena apa? Tujuan untuk bisa mengefisiensikan berbagai kualitas dan performance dari talent-talent yang kita akan bawakan pada tahun ini. Fungsi pemisahan Biro PIO dan juga pengendali internal difokuskan untuk bisa lebih efisien dalam monitor internal agar akhirnya teman-teman yang masuk ke BMKM 2024 itu dapat terakomodir dengan baik berbagai keresahan juga mimpinya, serta tidak mengalami apa yang disebut dengan overwork mungkin, atau overwhelm, atau mungkin demotivasi. Harapannya hal-hal tersebut dapat terkontrol secara masif dan juga kontinu gitu kan, karena kan kalau seandainya yang sering kita kenal biasanya pengontrolan itu sistemnya kan kayak per satu termin atau per setengah tahun. Nah, harapannya dengan pemisahan ini perkontrolan talent itu dapat dilakukan dengan lebih sering. Harapannya kalau terjadi apa-apa bisa dapat termitigasi dengan lebih cepat. Mungkin itu jawaban dari aku, Pak. Terima kasih banyak. Baik, izin menambahkan Kang Ziad ya. Terima kasih Kang pertanyaannya. Maka dari itu, betul kata Haris, makanya kami juga menerapkan OKR untuk pengukuran yang detail serta mendalam, dan setiap prosesnya kami bisa tracking ya istilahnya, dan juga evaluating. Begitu Kang Ziad. Terima kasih dan menjawab. Siap, terima kasih Kang atas jawabannya. Keren. Sip. Baik. Sekali lagi, bagi para hadirin yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan kamera. Pada Teh Sofia, dipersilakan. Ya, terima kasih Teh Syifa. Sebelumnya selamat sore semuanya. Selamat sore juga terkhusus Kang Haris dan juga Kang Rihan. Terima kasih banyak atas pemaparan grand design-nya tadi. Sebelumnya perkenalkan, aku Sofia dari Bisnis Internasional Angkatan 2023. Mungkin kalau dari aku sendiri ingin memastikan dari apa yang udah dijelasin tadi sih terkait dengan fokus isu internal juga. Tadi itu kan salah satu fokusnya adalah tentang UKT ya Kang dan juga KIPK. Yang mana kalau misalnya isu ini tuh secara umum kita udah ketahuin kalau UKT itu adalah isu yang memang banyak orang-orang gembor-gemborkan gitu kan. Tapi memang pada dasarnya kalau menurut aku dari apa yang aku dapatkan oleh teman-teman yang sesama di Unpad juga, isu UKT ini tuh juga bukan suatu isu yang pergerakan progres dari pihak-pihak fakultas maupun rektoratnya itu besar gitu. Nah, kalau dari Akang sendiri nih, untuk tahun ini kira-kira kalau misalnya isu terhadap UKT ini bagaimana sih kayak langkah yang benar-benar konkret akan Akang lakukan di kabinet tahun ini, karena kayak kalau misalnya aku lihat dari yang sebelumnya juga untuk UKT ini sebenarnya bukan yang benar-benar kita bisa tahu bagaimana kelanjutan atau prosesnya gitu.
Ini pertanyaan keduanya dijawab dulu pertanyaan pertama atau bagaimana ya, Teh? Silakan dalam satu kali pertanyaan. Oke. Lalu untuk yang kedua mungkin ini terkait dengan objektif key result sama inisiatifnya ya tadi. Untuk bagian yang sustainable development ecosystem, mungkin aku izin mau bertanya Kang terkait revitalisasi program Yellow Pride itu kalau bisa dijelasin mungkin secara lebih jelas. Mohon maaf Teh, sepertinya sinyalnya kurang bagus. Boleh diulang? Oh, oke. Oke, aku izin mengulang. Untuk pertanyaan kedua ini terkait dengan OKR tadi, pada bagian objektif yang Sustainable Development Ecosystem, kalau bagian yang revitalisasi program Yellow Pride, mungkin kalau bisa dijelasin lebih rinci atau jelasin itu nanti akan seperti apa ya revitalisasinya. Makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Terima kasih Teh Sofia atas pertanyaannya. Teteh bertanya, kami menjawab. Oke, terkait pertama mungkin pertanyaan pertama adalah langkah pengawalan konkret UKT dan KIPK. Mungkin begini ya, kenapa akhirnya isu UKT sering dibawa dan sering dibawakan ke tiap tahun. Pertama, isu UKT adalah isu yang harus wajib dikawal oleh diri sendiri untuk bisa memastikan bahwa setiap mahasiswa yang ada di dalamnya atau mahasiswa sebagai konstituennya dapat mendapatkan haknya. Lalu sebenarnya bagaimana sih langkah konkret bisa mengawal UKT, karena UKT sendiri sebenarnya kebijakan langsung yang dimiliki oleh rektorat, bahkan fakultas sebenarnya nggak bisa mengintervensi lebih jauh. Mungkin begini kayak berdasarkan kasus-kasus sebelumnya seperti beasiswa KSTM ataupun lain sebagainya, sebenarnya rektorat sendiri sebenarnya ataupun Unpad adalah salah satu universitas yang tergolong jauh lebih baik dibandingkan universitas lain dalam kebijakan UKT. Oleh karenanya, dari pengalaman aku di dalam mengawal teman-teman aku yang mengikutkan UKT ataupun setelah beasiswa dari teman-temanku, Unpad itu ataupun rektor itu masih memiliki kebaikan, masih memiliki program untuk bisa mengakomodir teman-teman mahasiswa mungkin memiliki masalah finansial. Lebih lagi bagi teman-teman FEB sendiri yang tahu bahwa memiliki banyak cara atau banyak jalan untuk bisa mengadvokasikan berbagai isu terkait UKT. Di antaranya mungkin ini, kalau kita tahu tentang beasiswa yang dimiliki oleh alumni, dan satu bentuk komitmen BEM sendiri untuk bisa mengawal teman-teman mahasiswa yang memiliki kekurangan atau masalah finansial, yang harapannya mungkin teman-teman yang lain terakomodir masalahnya oleh rektorat setelah kita advokasikan secara langsung ke rektorat ya. Namun apabila teman-teman lain yang akhirnya belum merasa terakomodir isunya atau masalahnya, bisa kita alihkan ke beasiswa alumni ini, yang harapannya akhirnya Kemah Akhir itu benar-benar dapat haknya untuk bisa berkuliah dan juga dapatkan pendidikan. Maka dari itu sebenarnya kami menerapkan nilai sinergi government yang tujuannya ini untuk bersinergis dengan baik, baik itu dengan Dirkema, direktorat, atau dengan dekanat sendiri, atau dengan manajemen akademik di FEB, atau mungkin seperti yang tadi Hari sebutkan, bahwa kita juga bisa bersinergi dengan baik dengan alumni-alumni FEB, begitu. Terkait pertanyaan kedua, terkait apa sih revitalisasi Yellow Pride yang akan kita bawakan tahun ini, mungkin berkaca pada Yellow Pride tahun sebelumnya adalah yang saya rasakan sendiri dan yang saya dengar dari teman-teman Kemen FEB adalah Yellow Pride sendiri belum bisa menjaring dengan baik talent-talent yang ada di FEB 4. Oleh karenanya kita revitalisasi bentuknya agar akhirnya dapat bisa memasifkan bentuk dan fungsi jaring dari talent-talent yang ada di sini, yang harapannya setelah dijaring dan kita mengetahui talent-talent potensial, kita buat ekosistem yang bisa yang bisa supportnya. Kita gedor dekanat dengan mengawal isu pengawalan advok kemahasiswaan yang dijadikan oleh dekanat, agar harapannya urusan birokrasi administratif dan kebutuhan teman-teman yang berkaitan ini bisa jauh lebih lancar. Mungkin itu teh maksud revitalisasi yang harapannya ya Yellow Pride ini bukan produk eventual cuma untuk bisa mengakomodir teman-teman yang bertanding di BMF misalkan, tapi harapannya benar bisa jadi tempat apresiasi teman-teman yang bertalenta atau berprestasi di seluruh prestasinya selama 1 tahun kepengurusan ini. Mungkin itu yang bisa aku jawab. Terima kasih Teh Sofia atas pertanyaannya. Terima kasih Teh. Apakah sudah menjawab Teh Sofia? Ya, terima kasih banyak Kang atas jawabannya. Sudah terjawab, tapi mungkin aku izin mau follow up terkait dengan tadi isu UKT ya. Tadi kan berarti di-mention bahwasanya nanti tuh ada pengawalan terkait beasiswa, salah satunya beasiswa alumni ya. Cuma mungkin kalau dari aku pribadi terkait
info beasiswa, terutama beasiswa alumni ini memang lebih banyak di sosial media ya, sedangkan tidak semua orang juga akan sangat aktif gitu di sosial media. Jadi mungkin kira-kira kalau dari kabinet Akang sendiri, apakah akan ada cara lain yang mungkin lebih accessible untuk orang-orang yang mungkin nggak selalu up to date terhadap sosial media, seperti kayak bisa melalui broadcast dan sebagainya. Kira-kira ada langkah lain gitu nggak ya, Kang? Karena sejujurnya untuk yang beasiswa alumni pun, kalau dari aku sendiri, minim informasi banget terkait hal itu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan lanjutannya. Kepada Kang Haris dan Kang Rihan, dipersilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih Teh Sofia atas pertanyaannya. Teteh bertanya, kami menjawab. Oke, akhirnya bagaimana caranya untuk bisa kita mensosialisasikan beasiswa alumni ini atau beasiswa lainnya pakai metode secara menyeluruh. Mungkin inilah kenapa kami bawa misi sinergi government. Sebenarnya untuk apa? Pada saat, dan ini juga termaktub dalam indikator 100 hari kerja. Kita membuat LHC LKB atau FEB dan juga mungkin ada yang mengenal namanya forecast atau forum Adkesma yang harapannya dapat berkolaborasi dengan himpunan-himpunan untuk bisa awalnya untuk menjaring kira-kira mahasiswa mana saja yang membutuhkan dan yang perlu dibantu, dan kami bisa juga mensosialisasikan apa sih hal yang dapat kita bantu dalam sisi eksternalnya, dan salah satunya adalah info beasiswa ini yang harapannya kita bisa bersinergis dengan teman-teman aktif himpunan untuk menjalankan mungkin yang teman-teman sering kita alami sini adalah isu kali ini isu yang cukup sensitif kan, jadi nggak bisa kita BC ataupun kita sebarkan secara masif, tapi harus door to door. Oleh karenanya kolaborasi dengan Adkesma himpunan atau LKBSO di FEB itu diperlukan agar akhirnya benar-benar menjaring dan tepat sasaran programnya. Yang harapannya teman-teman yang benar-benar membutuhkan bantuan itu terbantu olehnya nanti. Mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih banyak Teh Sofia. Apakah sudah menjawab Teh Sofia? Ya, sudah terjawab. Terima kasih banyak, Kang Teh. Terima kasih. Diingatkan kembali kepada hadirin yang ingin bertanya, dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan kamera. Pada Saudara Purwan dari Jauza, dipersilakan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Purwan dari Jauza Zahran dari Desus Internasional Angkatan 2023. Izin bertanya mengenai jadwal KRS yang baru ini terjadi gitu ya. Seperti yang akan ketahui itu kan kemarin tuh sempat ada yang namanya perbedaan informasi terhadap jadwal KRS yang awalnya itu tanggal 27 sampai tanggal 31 Februari. Tapi nyatanya ada Sekret Prodi yang menyatakan bahwa tanggal 3 itu baru mulai untuk mengambil KRS tersebut sampai tanggal 5. Nah, kira-kira apa saja langkah konkret yang dapat dilakukan oleh kabinet selanjutnya untuk mengatasi perbedaan informasi jadwal KRS mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya. Nah, apabila sudah ada media untuk menyebarkan informasi tersebut, mungkin boleh lebih diperhatikan lagi supaya informasinya itu tetap up to date gitu, dan supaya para kema FEB ini tidak tertinggal oleh informasi yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Purwan dari Jauza atas pertanyaannya. Kepada pasangan calon nomor urut 1, dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih Teh Purwan dari atas pertanyaannya. Teteh bertanya, kami menjawab. Oke, kami terkait kerancuan informasi yang terjadi di masyarakat di kema FEB ya, terkait jadwal KRS. Mungkin cukup unik tapi sering terjadi. Betul. Nah, langkah konkret kami untuk bisa memberikan informasi yang konkret tentu yang pertama adalah melakukan konfirmasi dengan pihak terkait. Nah,
yang kita ketahui bersama sendiri terkait info dan jadwal KRS itu tiap fakultas biasanya berbeda-beda teman-teman, karena kita FEB dengan fisik bahkan nanti dengan faksi itu jadwal KRS-nya berbeda. Jadi mungkin kanal informasi yang dipercaya pertama kali adalah fakultas itu sendiri. Oleh karenanya terkait perbedaan jadwal KRS ini harus bisa dikonfirmasi terlebih dahulu kepada mada fakultas dan pihak hima ataupun akesma himpunan FEB. Harapannya kita dapat mencocokkan informasi yang terjadi di lapangan dan akhirnya kita bisa membroadcast ulang dan melakukan komunikasi publik yang lebih baik, yang harapannya informasi yang benar-benar ini tuh dapat termasifkan dan diketahui oleh Kema FEB secara menyeluruh. Saya rasa mungkin di tahun ini fungsi penyebaran informasi dan komunikasi publik dirasa cukup kurang baik, yang akhirnya membuat kerancuan atau informasi yang seperti itu terulang dan tersedia. Di harapannya dengan ada langkah konkret seperti itu, apabila terjadi kerancuan informasi, kita bisa cepat membuat klarifikasi dan melakukan komunikasi publik yang baik antara ke berbagai himpunan dan juga Kema FEB itu secara langsung. Mungkin itu jawabannya. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah cukup menjawab. Terima kasih Kang atas tanggapannya dan terima kasih juga untuk kesempatan bertanya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi, para hadirin? Diingatkan kembali bagi para hadirin yang ingin bertanya, dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan kamera. Baik, dikarenakan tidak ada lagi pertanyaan lanjutan, demikian sesi tanya jawab bersama pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM FEB Unpad 2025 telah selesai. Selanjutnya, mari kita dengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1. Untuk pembacaan closing statement akan diberikan waktu selama 5 menit. Kepada pasangan calon nomor urut 1, waktu dan layar dipersilakan. Teman-teman semua, sesungguhnya perkembangan tiap individu akan sangat beragam dan tidak bisa dihitam putihkan, karena FEB Unpad sendiri selama 67 tahun berdiri telah memiliki beragam warna, beragam potensi, dan berbagai cara untuk bertemunya masing-masing. Apalagi jika mengingat FEB memiliki banyak konteks, karena FEB Unpad adalah tempat untuk berkumpulnya berbagai disiplin ilmu dan juga teman-teman semua di sini untuk mencapai tingkat kesejahteraannya.
Kami memiliki mimpi untuk dapat membuka cakrawala teman-teman Kema FEB mengenai potensi opportunity agar akhirnya kita semua dapat mencapai titik puncaknya, titik optimumnya hingga menjadi fakultas yang berdaya. Buah mangga di ujung jendela. Dipetik pagi mau cita-cita. Mari bergandeng tangan penuh semangat juang kita. Berdaya bersama membuka cakrawala. Hadirin sekalian, kita telah mendengarkan closing statement pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad 2025 nomor urut 1. Dengan ini berakhir sudah seluruh sesi dari acara kampanye pemilihan umum ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad 2025 pada sore ini. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan di hati, baik yang disengaja maupun tidak disengaja saya ucapkan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Syifa selaku moderator kampanye pemilu FEB Unpad 2025. Kita telah sampai di penghujung acara, namun sebelum mengakhiri acara, kita akan memasuki agenda terakhir yaitu sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Divisi Teklok. Kepada Divisi Teklok dipersilahkan. Baik, sesi dokumentasi akan segera dimulai. Para seluruh partisipan diharapkan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik, sesi dokumentasi telah dimulai. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Sesi dokumentasi telah selesai. Terima kasih kepada seluruh partisipan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih kepada pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad 2025 nomor urut 1. Dan terima kasih juga untuk para audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kampanye pemilu FEB Unpad 2025 hari ini. Saya Rizat selaku MC pada kampanye pemilu FEB Unpad 2025 hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.